sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita masuki bagian terakhir dari program Cahaya Hati Indonesia. Segmen tanya jawab bersama dengan guru-guru kita. Ada Dr. Azhari Nasution dan juga Kiai Haji Tamami yang siap menjawab pertanyaan dari para santri putra dan juga santri putrinya. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Kalau tadi perempuan gantian ya, sekarang laki-laki ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Wan Akib Zuhairi. Afwan Ustadz, izin bertanya. Jika kita mempunyai teman yang terjerumus pada keburukan pada zaman sekarang, contoh menyebar hoaks di media sosial sebagai influencer, tetapi ia tahu ia salah dan tahu kebenarannya, namun sengaja menolaknya, bagaimana kita harus menanggapinya, dan mereka termasuk golongan orang yang bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, namanya siapa? Wan Akib. Wan? Akib. Akib. Ini asli mana kok nampak pakai Wan depannya? Aneh, orang Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysianya di mana? Kuala Lumpur Ustadz. Kuala Lumpur. Belajar di sini sudah berapa lama? Udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Sudah lancar bahasa Indonesianya? Alhamdulillah. Oh iya, luar biasa. Ngomongnya udah aneh. Udah aneh. Iya. Luar biasa. Makasih dijawab ya. Jawabnya ada orang KL di sini. Silakan. Ustadz Azhari jawab, Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagus banget pertanyaan dari Wan Hakim. Bagaimana ada orang yang kita udah kasih advice, nasihat, tapi kemudian dia menolak kebenaran. Sebagai seorang dai, kita mesti paham bahwa konsekuensi menyebar kebenaran adalah ditolak kebenarannya. Nah, kalau semua orang menerima kebenaran, nggak perlu nabi diutus dan tidak perlu ada duat, tidak perlu ada dai, karena semuanya udah soleh. Dai mesti ditentang, dai mesti dilawan, ya kan? Nabi sendiri ditolak dakwah beliau di Taif. Makanya dalam agama definisi orang sombong itu agak definitif, yaitu batarul haq, menolak Allah, menolak kebenaran, menolak ajaran Islam yang benar. Itu yang sombong sebenarnya. Flexing itu sombong, pamer itu sombong, tapi sombong yang paling sombong adalah menolak Allah. Itu maksud riwayat itu. Nah, ketika Nabi mendakwahkan Allah kepada masyarakat Taif dan ditolak, tidak ada tingkat kesombongan yang paling sombong kecuali itu. Nah, apa yang dilakukan Nabi ketika dakwahnya ditolak? Apakah Nabi depresi? Apakah Nabi butuh healing? Kita sering salah membaca sirah Nabi Muhammad. Kita menganggap ada amul huzn, tahun duka cita. Nabi di Isra Mi'rajkan karena dakwahnya, karena istri beliau wafat, lalu kemudian paman beliau wafat. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, bukan itu alasannya. Yang membuat Nabi bersedih bukan karena ditinggalin bini, bukan karena ditinggalin paman. Nabi mah nggak level sedih gara-gara ditinggal oleh manusia. Yang membuat Nabi sedih, kenapa orang tidak bisa menikmati hidayah sebagaimana beliau menikmati hidayah. Beliau berdakwah di Taif, tetapi orang Taif tidak mau merasakan nikmat hidayah itu. Apakah Nabi marah? Tidak. 2 malaikat gunung datang ke Nabi dan menawarkan bantuan akan menghantam gunung ke leher masyarakat Taif. Tapi Nabi mengatakan, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunin saya punya umat, mereka menolak boleh jadi karena mereka tidak tahu. Andai mereka tahu, mereka mesti merangkak-rangkak untuk menyambut hidayah. Jadi terus dakwah, antum sebarkan cinta dan maslahat, ya. Jangan gara-gara dakwah kita ditolak, kita resisten kepada orang. Jangan, terus. Karena target kita bukan diterima dakwah, target kita adalah berdakwah itu sendiri. Soal orang terima atau tidak bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Yang punya hidayah Allah, bukan kita sebagai dai.
ditambah sama beliau nih. Masya Allah. Silakan Kiai, mau ditambahin Kiai, silakan. Pak Kiai. Masya Allah. Ya artinya kalau menemukan teman-teman seperti itu, ya sudah, benar kata beliau tadi, tugas kita adalah menyampaikan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak ataupun diterima itu biar saja urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita paham karakter satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda. Betul apa betul? Betul. Seperti karakternya kaum Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Allah Isa itu berbeda. Makanya kita sebagai dai itu punya tantangan masing-masing di setiap zaman kita. Zaman baginda Nabi dengan zaman kita tentu saja berbeda. Maka cara dakwahnya supaya hidayah Allah itu sampai kepada setiap manusia tentu saja berbeda. Tapi ingat kata beliau tadi apa? Jangan sampai kita putus mendoakan teman kita yang sombong dan belum mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan dengan doa kita, beliau yang menolak kebetulan itu, yang menolak kebenaran itu, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Palestum, Argentum. Ini kalau ngomong definisi sombong ya, bahkan orang-orang yang nggak mau berdoa, orang yang enggan berdoa, orang yang enggan ibadah, yang memohon kepada Allah, di dalam surah Al-Mu'min kalau nggak salah ya ayat 60 dikatakan ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam zakhirin ya. Orang-orang yang menolak berdoa ya, memohon kepada Allah, menyombongkan diri dan menyembah Allah, maka akan masuk ke dalam Jahannam. Bayangin sampai kayak begitu ya. Nah ini sampai sejauh itu kalau ngomong kesombongan ya. Nah nanti kita lanjut lagi. Nah balik lagi ke pertanyaan saya Ustadz Tamami, sama Ustadz juga boleh jawab ya. Apa sih tanda-tandanya saya ini belum ikhlas ibadah? Nah itu dia ya. Saya belum ikhlas di dalam misalnya jadi konten kreator, saya masih belum ikhlas. Dan melakukan apapun saya belum ikhlas. Apa tanda-tandanya Ustadz? Ya tanda-tandanya itu sebenarnya simpel. Antara orang yang melakukan kebaikan itu dengan ikhlas ataupun tidak ikhlas. Contoh seperti misalkan sholat. Ketahuan nih orang yang ikhlas sholat sama orang yang sholatnya kurang apa? Kurang ikhlas. Orang kalau ikhlas sholat itu pasti menikmati apa yang sedang dia lakukan. Ya, meskipun misalkan sholat maghrib 3 rakaat, meskipun imamnya lama karena misalkan dia jadi makmum. Tapi karena datang niat ikhlas itu meskipun lama imamnya tetap dia nikmati. Betul nggak kira-kira? Tapi ada juga yang ibadahnya sholatnya punten misalkan kurang ikhlas, itu pengennya apa? Cepet aja. Kalau bisa dicari sama dia, kira-kira imam mana musola dan masjid yang bacaannya cepat. Apalagi ada misalkan ada punten ya, mudah-mudahan sih bukan santri. Yeah. Ada yang sholat subuh mentang-mentang 2 rakaat, akhirnya sholatnya cuma 2 menit. Akhirnya dia tergolong termasuk jamaah al-ekspresia. Wah, apa itu jamaah al-ekspresia? Sholatnya ekspres. Rukunya harusnya bacanya subhana rabbil azim wa bihamdi, disingkat jadi sub sami Allahu liman. Ini kan gak benar jatuhnya kan ya. Nah termasuk di dalam membuat konten apa daripada sosial media. Ingat seperti yang tadi Ustadz Ashari sampaikan, tujuan kita adalah bukan uang, bukan cuan, bukan keuntungan kita pribadi tapi tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu timbul karena keikhlasan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak. Mungkin Ustadz Azhari bisa ditambahin. Apa sih atau tanda-tanda orang ikhlas bagaimana? Ya, saya kira udah lengkap tadi. Saya cuma pengen bilang begini. Ya, ikhlas gimana, itu pakaian rohani. Oke. Dia akhlak. Ya. Akhlak tidak didapat dari ilmu. Akhlak tidak dapat dari ibadah. Kalau akhlak didapat dari ilmu, tidak ada menteri yang korupsi. Oh. Karena tidak ada menteri yang bodoh kan, dia karena pintar makanya diangkat jadi menteri kan. Iya. Jadi ilmu tidak melahirkan akhlak. Apa yang dari mana akhlak didapat? Akhlak didapat dari orang yang sudah punya akhlak. Disitulah hebatnya pesantren yang institusi pendidikan lain tidak dapat. Karena kiai bukan hanya transfer of knowledge, bukan hanya transfer ilmu. Kalau transfer ilmu cukup di universitas, ada kontrak belajarnya, dosen ketemu mahasiswa, selesai. 2 SKS. Di pesantren, kiai bukan hanya transfer ilmu, tetapi transfer of adab. Mentransfer adab kepada santri. Kontraknya bukan kontrak belajar lagi, tapi kontrak spiritual. Nah orang yang tidak paham pesantren lalu mengcapture pesantren, dia akan anggap pesantren feodal. Padahal tidak. Ya. Dia menafsirkan pesantren tapi dengan kacamata oportunistik. Sehingga dia mengatakan pesantren feodal. Tidak. Di pesantren kontraknya lebih dari sekedar antara murid dan
pembimbing pengetahuan, tetapi kiai adalah sumber hidayah. Dia yang memperkenalkan kita tentang Allah. Dia yang memperkenalkan kita tentang agama. Maka hubungannya erat sekali. Tetapi bukan berarti tidak ada pesantren yang tidak betul. Banyak pesantren yang mesti dikritik. Bukan berarti semuanya benar. Layaknya semua institusi ada plusnya, ada minusnya. Tetapi dengan mengcapture pesantren 1, 2, 3 lalu menyimpulkan pesantren feodal, itu kesimpulan yang tidak objektif. Menilai ya, ruang tamu rumah orang lain tapi dari depan pintu orang, tidak masuk tapi dinilai. Padahal pesantren mengajarkan adab kepada santri. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Memang kalau kita bicara pesantren ya, kemarin sempat rame tentang para santri dengan kiai. Padahal di dalam pesantren itu diajarkan adab ya, menghadapi guru kita, menghadapi ustadz-ustadznya. Kiai juga mengajarkan adab kepada para santrinya. Kadang-kala orang yang nggak pernah di pesantren suka salah nangkep apa sih maksudnya. Seperti tadi yang menarik, tadi Ustadz Tamami bilang begini, mungkin tadi off air ya. Itu para santri antara di dalam kelas sama disuruh kelas di luar, suruhnya main lebih demen mana? Betul. Iya, lebih demen kerja gotong royong rame-rame ngebersihin pesantrennya. Itu bagian dari keguyupan, bagian dari kebersamaan yang diajarkan di dalam pesantren. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi nilai-nilai ya yang bisa ditularkan kepada masyarakat ya, bahwa di dalam pesantren itu ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, tidak hanya menjadikan Al-Qur'an sebagai hafalan, tapi Al-Qur'an adalah bagian dari amaliyahnya dalam tindakannya sehari-hari. Begitu ya? Ya, betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah, ini diantaranya calon-calon pemimpin semuanya nih, amin insya Allah, amin insya Allah. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih banyak pemirsa. Hari ini kita sudah banyak sekali belajar ya, tentang temanya memang bicara mengenai tentang konten yang disampaikan harus bermanfaat. Terus juga menjaga orang para konten kreatornya. Dan dari ayat tadi juga diajarkan bahwa Allah juga memerintahkan para nabi untuk mensiarkan kebaikan. Nah, mari kita jadi orang-orang yang mensiarkan kebaikan tidak hanya dengan lisan, tapi dengan sikap dan perbuatan kita. Di penghujung acara ini, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua, memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita, dan hati kita dijaga dengan keikhlasan pada saat kita mensiarkan agama Allah. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Haji Tamami untuk memimpin doa. Fadhol Kiai, fadhol. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk semua pondok pesantren di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Para alamin. santriwan, santriwatinya menjadi utusannya para kiai, para orang tua, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurban. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awladana waj'al dhurriyyatana waj'al ahlana min ahli ilmi wa min ahli sabri wa min ahli tuqa wa min ahli sadaqah wa min ahli haji wal umrah ila al makkah wal madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita benar-benar bermanfaat bagi kita. Di tengah era yang saat ini, era disruptif, era post-truth, tentu kita perlu untuk menebarkan kebaikan. Bahwa kebaikan yang kita sebarkan adalah yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan juga hadis. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang lurus dan benar. Insya Allah kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri.
fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih banyak.